orang untuk tes, lakukan VCT seperti voluntary action apa itu ya, aku lupa untuk tes itu supaya bisa cepat ketahuan di kecamatan gratis. Kalau boleh tahu datanya berapa sih Pak dari hasil tes PNS? Kita nggak tahu, itu kan rahasianya. Jadi nggak ada yang rilis tuh sebenarnya? Nggak boleh, hasilnya kita nggak boleh tunjukin ke orang. Ya kalau tunjukin ke orang nanti bisa jualan dong. Kayak saya bisa tes, gua bersih nih, bisa jualan mahal nih. Padahal 30 hari bisa kenal lagi orang risiko tinggi. Ada ini nggak sih Pak? Ada kemudian ada perintah langsung gitu nggak sih semua PNS? Kita belum bisa, hanya kan voluntary kan. Kalau di daerah Afrika itu udah semua penduduk dites. Karena makin cepat tahu ada HIV, orang punya HIV kalau dilihat ukuran kadarnya agak turun, dia bisa melahirkan anak malahan. Oh, dari penyakit nih Pak. Kemarin Mendagri kan bilang untuk bekerja sama dengan ormas termasuk FPI Pak. Menurut tanggapan Bapak? Belum dengar. Katanya untuk seperti penertiban itu diminta untuk bekerja sama dengan ormas-ormas termasuk FPI. Nah, ke depannya menurut Pak Wagub? Aku nggak tahu. Komentarnya gimana Pak? Kalaupun memang harus bekerja sama dengan FPI. Sehingga aku dulu presiden perintah Mendagri bubarkan FPI ya dulu. Betul dulu ya? Mesti cari bahannya tuh, aku nggak tahu tuh. Presiden Gus Dur. SBY juga pernah ngomong ya dulu ya, saya nggak tahu. Oh ya, tapi secara ini Pak Wagub setuju nggak? Kalimat yang benar gimana? Pak Mendagri itu minta kepala daerah untuk bekerja sama dengan ormas-ormas. Pemda apa kepala daerah? Pemda termasuk Pemprov juga Pak. Nggak, kepala daerah apa Pemda ngomongannya? Bahasanya itu loh. Intinya pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Jangan diplesetin loh, Mendagri marah nih kalau mau pleset-plesetin. Ya kan udah lama ini marah lagi ya. Tapi mau nggak sih Pak, misalnya kalau ayo dong supaya mereka nggak lihat, diajak dong untuk berhenti Pak. Jadi kalau Saya nggak pikir kerjasamanya apa. Ya kan saya nggak ngerti. Nggak tahu aku maksudnya gimana gitu loh. Pak, kali Pak stadion BIMB Pak, masa depannya gimana stadion BIMB ini? Kita kalau yang udah beres disertifikatkan kita terima. Jadi kalau total belum beres kita minta yang udah beres saya berapa. Selama ini masalahnya di mana sih Pak? Ada 2 hektar lebih yang belum beres. Mau digaruk juga terus? Enggak, kita ambil yang udah beres dulu, serahkan kepada kami bangun yang beres dulu. Ya, terima kasih Pak. Hadirin undangan yang kami hormati, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kepada rekan-rekan kameramen, kami persilakan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan di Balai Agung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada acara penandatanganan perjanjian kerjasama Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan 2013 diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kita dapat menyelenggarakan penandatanganan kerjasama pendidikan dengan PT Sumber Alvaria Wijaya Tbk bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Program merupakan realisasi dari agenda Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan sekolah kejuruan yang dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan diharapkan
dapat bekerja di Alfamart, dan pada akhirnya harapan besar dari program ini adalah sebagai salah satu solusi untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja. Dan sebagai perwakilan dari Jakarta Barat, SMK Negeri 10 sebagai perwakilan dari Jakarta Timur, SMK Negeri 19 sebagai perwakilan dari Jakarta Pusat, SMK Negeri 12 sebagai perwakilan dari Jakarta. Lingkup kerjasama program Alfamart kelas ini adalah 1. Penyusunan kurikulum pendidikan retail kelas Alfamart, instalasi laboratorium retail, pelatihan pengelola retail, pelatihan guru produktif pemasaran, praktek kerja industri bagi siswa SMK di Alfamart, perekrutan siswa SMK yang lain untuk menjadi karyawan di Alfamart. Selain itu, untuk sebagai realisasi dari lingkup kerjasama ini, program ini Alfamart bersama Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta beserta guru dari masing-masing SMK Jakarta. Dapat dilihat pada gambar ini kondisi laboratorium sebelum dilakukan instalasi oleh pihak Alfamart dan kondisi laboratorium setelah dilakukan instalasi. Kedua, SMK harapannya dari aktivitas yang telah dan akan dilaksanakan oleh seluruh pihak mampu mensukseskan program kerjasama yang telah kita selenggarakan ini. Terima kasih. Yang terhormat Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama yang saya hormati, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Bapak Taufik Yudi Mulyanto beserta jajarannya, serta para kepala sekolah SMK dan Bapak Ibu hadirin sekalian, serta jajaran daripada manajemen PT Sumber Alfaria Trijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang pertama tiada hentinya kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang berkat rahmat dan karunia pada pagi hari yang cerah ini kita bisa betul-betul hadir untuk menyaksikan acara penandatanganan kerjasama pendidikan retail dengan Provinsi DKI. Tentunya saya mewakili PT Sumber Alfaria Trijaya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada PT Sumber Alfaria Trijaya di dalam lakukan kerjasama ini, yang tujuannya tentunya seperti yang disampaikan di awal bahwa menginginkan saudara-saudara kita yang sekolah di asrama ini bisa mendapatkan ilmu tentang retail yang nantinya pada akhirnya kita butuhkan, serta dan kita harapkan mencetak para entrepreneur yang nanti akan dipilih oleh saudara-saudara kita yang telah mendapatkan ilmu dari kerjasama ini. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Bapak Pujianto. Selanjutnya bersama untuk dapat berfoto bersama dengan Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Pak Taufik dan jajarannya. Yang saya hormati para kepala sekolah SMK, para peserta didik. Yang saya hormati pendiri Alfamart Bapak Joko Susanto dan Wakil Presidir Bapak Pujianto, juga Pak Solihin dan seluruh jajarannya, para hadirin yang menyaksikan, selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Ya, pertama-tama
Saya atas sama pemerintah provinsi mengucapkan terima kasih kepada Alfamart, juga pada Dinas Pendidikan, kepala sekolah yang melakukan kerjasama ini. Karena sebagai kota yang modern, sesuai visi yang tertata rapi, kita tidak bisa menghindari adanya toko-toko modern seperti ini juga. Tetapi persoalannya, toko-toko ini dimiliki oleh siapa? Kenapa saya tertarik dengan Alfamart? Karena Alfamart bukan hanya membangun sebuah laba ya, waralaba franchise itu. Waralaba termasuk juga menyediakan modal untuk yang bersifat yang mandiri. Jika ada orang punya tempat, dia juga bisa membiayai. Nah, kami pun di pemerintah provinsi juga menganggarkan untuk pembiayaan. Kita bisa sekarang saja di UMKM ada 500 miliar lebih untuk kita salurkan. Kalau kita bisa menyediakan 1 triliun misalnya untuk dikasih bantuan 5 juta, kita bisa membantu 200.000 orang untuk memulai usaha. Tapi memulai usaha itu mesti ada pengetahuannya. Kalau zaman saya kecil, keluarga ibu saya ini keluarga toko kelontong. Kalau bapak saya cuma keluarga tambang. Jadi saya tidak begitu menguasai perdagangan kelontong itu sebetulnya. Tapi saya biasa melihat kakek saya, kenapa paman saya, tante saya bisa dagang. Karena mereka tuh melakukan latihannya di rumah. Karena ini toko, ya rumah. Jadi kita bisa bayangkan, dulu saya suka cerita sama teman-teman saya, kenapa ya katanya orang kampung yang Melayu, ini kan orang turunan Cina sama Melayu, yang Melayu kenapa tidak bisa dagang? Kenapa orang turunan Cina pintar dagang? Karena dulu tidak ada sekolah SMK, tidak ada sekolah yang ngajarin dagang, hitung-hitung. Sekarang di kampung orang selama bisa sekolah, dia bisa menahan diri, dia bisa dagang. Tetapi kenapa orang turunan Tionghoa bisa dagang? Sama-sama tidak sekolah, tapi dia pulang ke rumah kan ada latihan, in-house training. Bapaknya ngajarin kan cara ngitung, ini modal berapa, terus dikasih tanda, pakai huruf tulisan Tionghoa. Ditandain, ini artinya 1, ini 2, itu hafalin. Jadi masing-masing toko punya kode sendiri. Jadi kalau dia orang menawar-menawar, pasti dia cek. Nah, kalau tante saya kurang hafal, dia tanya sama kakek saya, ini tulisannya ini loh. Dia lupa, terus dikasih tahu, itu modalnya sekian. Nah, ini industri, tapi itu zaman dulu. Kalau sekarang masih seperti itu, tertinggal. Ini zaman udah pakai komputer. Kita udah mesti berbicara tentang stok berapa. Kita harus punya evaluasi, kita mesti pakai IT. Jadi kita bisa tahu produk mana yang laku, supaya kita tidak menaruh persediaan terlalu besar. Produk mana yang kadaluarsanya cepat, produk mana yang laku. Padahal kadaluarsanya kalau ada udah mendekati sebulan 2 bulan, biasa tuh produsen kasih diskon yang besar. Beli 12 lusin dapat 20 lusin misalnya, gitu kan? Tapi itu tinggal sebulan 2 bulan. Nah, kalau kita punya IT, punya pengetahuan, kita tahu barang ini walaupun tinggal 2 bulan, saya berani borong. Kenapa saya berani borong? Karena dari pengalaman saya melihat dari rekam penjualan, saya tahu barang ini pasti laku. Saya juga bisa tahu kalau menjelang akhir pekan, barang mana yang laku. Menjelang bulan puasa atau Idul Adha atau ada apa, saya bisa tahu persis. Saya sampai perilaku orang perlu tahu. Nah, ini semua mesti di training, mesti sekolah. Kalau zaman kakek saya lagi nggak bisa. Ini berbicara soal stok, soal beli barang juga sama. Pesan barang gimana yang cepat, yang murah kalau kita jadi distributor. Kita harus pikir, kalau kita bisa import nanti satu hari anak-anak yang latihan SMK ini jadi bos mau import sendiri. Import kontainer ada berapa feet, beli barang itu mesti pakai IT. Jadi kita bisa hitung 18 feet punya kontainer misalnya, itu betul-betul yang barang yang kita beli itu semua ruangannya itu pas penuh. Itu ada hitungannya juga itu. Jadi kita jangan sampai beli barang yang tidak kuat. Kalau beli barang tidak kuat, celaka kita sampai mesti charter kapal misalnya gitu. Ini mesti dihitung, pintu mobil semua harus dihitung. Nah, ini kita bicara distribusi, kita bicara bisnis retail seperti ini. Ini semua ada hitungannya. Sama bisa contoh kita jualan es krim misalnya. Kalau es krim pesen barang 1 truk
box datang. Itu es krim mesti dihitung cara susun yang kon, yang cup, yang gede. Itu jangan sampai satu mobil datang ada ruangan yang tidak terpakai, rugi kita transportasi. Ya semua itu ada hitungannya. Nah ini semua butuh sekolah. Jadi anak-anak sekarang sambil kerja training ini seperti kakek saya melatih tante dan om saya dulu. Ini training, tapi tentu dengan tambahan bekal sekolah, dengan tambahan bekal IT. Kita bisa belajar di Google, belajar di internet gampang sekali. Nanti pasti anak-anaknya akan jadi orang yang lebih hebat. Pasti akan lebih hebat karena tahu persis setiap kontainer barang datang semua bisa dihitung mana lebih efisien. Toko begitu kecil, semakin toko besar berarti AC makin banyak. Jadi toko makin kecil, kalau kita bisa memanajemen dengan baik, barang-barang yang disediakan pas seminggu barang datang, ini barang-barang dibeli bisa. Kecuali kalau datang habis barang, itu bodoh gitu. Tapi kalau lebih bodoh lagi apa? Supaya selalu ada barang, saya bikin yang besar, tumpuk besar, modal lu habis. Dan AC juga biaya semua. Tanah di DKI ini mahal, per meter mahal. Jadi kita harus membuat seminimalis mungkin. Tetapi setiap permintaan orang bisa kita penuhi. Nah disinilah manajemen distribusi kita harus belajar. Nah kami tentu sangat berterima kasih pada Alfamart. Kita sudah kerjasama dengan Astra juga. Nanti kita juga tawarkan Alfamart tadi sudah bisik-bisik menyediakan 2 bus. Beliau akan menyumbang kepada kita itu 2 bus tingkat. Kita mau kasih bus operasi gratis. Ini juga untuk turis. Nanti kalau kita lihat itu, nanti bisa anak-anak yang didik ini bisa memiliki jaringan bisnis ini. Begitu kota besar, ini bisa jaringan bisnis 24 jam. Nanti anak-anak maju pengen buka cabang. Nah ini semua mesti di-manage. Ini mesti disiplin. Kenapa warung-warung pada tutup misalnya? Karena tidak bisa bersaing. Kenapa tidak bisa bersaing? Dia tidak mengerti hitungan distribusi barang dijual, belum lagi anaknya nyolong misalnya gitu loh. Mau uang kutip. Saya kan tinggal di kampung, saya punya teman yang punya anak punya toko. Saya suka iri gitu, saya suka protes sama bapak saya. Kalau bapak saya kan kasih jatah tiap hari sekian 500 rupiah. Ya saya mesti ngitung. Dulu cuma kasih berapa waktu sekolah SD saya masih ingat 25 rupiah. Saya sekolah. Kenapa sih saya ingat? Karena saya iri sama teman sekolah saya yang anak punya toko kelontong. 1 kue roti kacang hijau 10 rupiah. Ini harga rotinya 15 rupiah ya, jadi 15 rupiah. 1 es dimasukin ke dalam es ini itu 5 rupiah. Jadi saya 20 rupiah. Saya cuma punya ekstra 5 rupiah lagi untuk tambahan es. Tapi teman saya yang anak toko, dia bisa makan 3 roti kurang aja enggak. Padahal sebenarnya anak orang cukup kaya di kampung gitu loh. Kok bisa gitu? Saya cuma dikasih 25 rupiah, kenapa dia bawanya 100 rupiah? Rupiah itu buka laci, ambil. Nah ini nggak bisa lagi dagang seperti itu. Dan kita mesti ubah semua. Saya masih ingat 25 rupiah karena itu dari kecil saya merasa masukin es itu. Dia bisa dapat lebih banyak. Nah ini yang kita harapkan di DKI. Kota jadi modern bertata rapi, tetapi betul-betul dikuasai dari anak-anak didik untuk dagang. Nah kita juga bisa bantu modal. Ini yang kita lakukan. Kita juga akan membantu menekan kebutuhan hidup layak dengan menyediakan perumahan, menyediakan transportasi yang murah. Kalau IRP jalan mungkin bisa seluruh DKI bisa gratis busnya, kita bayar. Kita juga menyediakan tempat dagang, termasuk yang kreatif-kreatif, tentu di SMK yang lain, tapi juga tidak terhindar dari anak-anak bisa yang kreatif. Monas kita lagi membuat desain supaya di bawah Monas itu tempat showroom, karena Jakarta ini paling susah itu adalah showroom tempat jualan. Itu yang mahal. Makanya kami juga menyediakan pasar rakyat. Kita akan bangun 5 tahun ini. Pasar rakyat itu bukan dicicil 20 tahun, tapi bayarannya harian, seperti PKL. Jadi kita mau pasar-pasar modern seperti itu. Nah ini akan kita lakukan. Nah kita harapkan yang paling penting apa lagi? Pengetahuan bisnis ini harus punya. Nah, sekali lagi kita berterima kasih pada para guru. Ini harus terus dikembangkan. Ini satu kesempatan. Kita harap kalau yang retail lain mau ikut, tentu kita
kasih. Kalau Alfamart mau tambahkan lagi, tentu kita juga terima. Karena ini kerjasama ini bukan cuma putus di sini. Kami di sini paling lama 5 tahun, Pak. Kalau ditambah 10 tahun, tidak bisa lebih. Tapi kita harapkan training seperti ini akan membuat anak-anak SMK ini sangat siap untuk hidup dan tinggal di kota modern. Kita tidak bisa lagi tidak tertata rapi, jualan sembarangan. Nah, kerja bagaimana? Jangan pernah kecewa. Kerja itu selama kita berpengetahuan tidak salah. Saya suka cerita sama teman saya, kerja di bengkel motor, buka baut, buka servis. Dia terus ada yang bertahun-tahun tetap kerja di bengkel. Tapi ada yang lain buka bengkel. Kenapa? Sama-sama 5 tahun kerja di bengkel. Perbedaannya sangat jelas. Yang satu pengalaman kerja bengkel 5 tahun. Maka akhirnya dia kuasai seluruh motor. Dia buka bengkel sendiri, begitu dapat motor. Tapi yang satu selalu pengalaman tahun pertama, diulang 5 kali. Tahu gak bedanya di mana? Jadi dia tetap cuma bisa bawa bengkel. Pengalaman tahun pertama dia kerja di bengkel, tapi diulang 5 kali, 5 tahun juga dia. Tapi dia tidak pernah belajar untuk 5 tahun. Nah, ini yang kita harapkan. Bagaimana bantu praktek kerja di toko seperti ini. Kalau udah 2 tahun, 3 tahun, benar-benar pengalaman 3 tahun. Bahkan harus mulai belajar bagaimana sistem distribusi. Karena sekali lagi, yang bisa membuat kita untung adalah menguasai sistem logistik distribusi pembelian barang ini, sistem IT store. Itu yang bisa membuat kita untung, yang bisa membuat efisien. Jadi dunia hari ini selain mengadu kreatif adalah mengadu hemat. Makanya pepatah Tiongkok kuno, bapak saya selalu bilang sama saya, lebih hebat yang pinter hemat daripada yang pinter cari uang. Jadi bukan yang pinter cari uang itu yang lebih kaya, salah. Yang bisa hemat. Kalau kamu bisa hemat, pasti kamu bisa cari uang. Bisa cari uang belum tentu bisa hemat. Nah, ini prinsipnya harus kita punya. Kalau kita mau usaha, mau dagang, kita peribahasa kita juga jelaskan, jangan besar pasak daripada tiang. Ini prinsip. Kalau dia tarik-tarik itu jangan. Nah, prinsip-prinsip inilah yang harus kita punya. Nah, kita harap dari Alfamart yang sudah besar, yang sudah TBK, pengawasan juga sangat baik, anak-anak bisa belajar bagaimana ada rasa bisnis, rasa jadi wira swasta, wira usaha ini. Nanti kelihatan, saya bisik-bisik sama tadi Pak Budianto, saya bilang nanti kita kelihatan Pak, yang mana anak-anak yang kerja, yang jujur, yang karakternya, sense of business-nya. Nah, yang kelihatan ini tentu beliau akan membantu untuk jadi mandiri. Nah, kalau kita punya toko, nanti kita di rumah susun, kami akan membangun 1000 tower, 400 hektar. Ditambah yang sudah ada hampir 500 hektar di Marunda. Di sana juga ada kawasan ekonomi khusus 1500 hektar. Itu adalah peluang-peluang usaha dari orang Alfamart ini, semua yang berarti untuk mulai usaha. Karena tempat kan kami tinggal undi saja. Kalau sudah ada tempat bisa jadi yang retail yang mandiri. Nah, ini semakin banyak kelas menengah yang jadi usahawan, ini semakin baik negara kita. Nah, itu kita bersama-sama sekarang bukan cuma bicara sekolah SMK, dan kita sedang membangun sebuah bangsa yang kuat, terutama di DKI, sebuah warga yang kuat, semua menjadi kelas menengah. Nah, itu yang kita lakukan. Sekali lagi terima kasih untuk kerjasama ini. Tadi sudah didoakan. Saya senang Republik kita itu, yang saya senang salah satu itu. Selain banyak korupsi memang kita tidak suka, tapi yang tidak senang tiap acara selalu didoakan. Kalau didoakan pasti kita aminkan. Terima kasih. Hadirin dan kami hormati, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.